Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in ila arwahil la'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin masyhada wa salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina biniatina allaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min tiradil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina alaihim halaman 66 ya, di bawah Faraun, dua baris, dua baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun, cabang permasalahan. Idza wahabat az-zawjatu az-zawja shadaqaha, apabila seorang istri memberikan kepada suami shadaqaha, mas kawinnya, al-muayyana, yang telah ditentukan. Masih permasalahan tentang yaitu talak sebelum terjadi hubungan intim. Sesuai dengan firman Allah, maka suami boleh meminta kembali setengah dari mas kawin yang telah diberikan. Lalu di sini permasalahannya sudah ditentukan, ya, dan sudah diterima. Nazara, lihat dulu. In kana ba'da an qabadathu, jika mas kawin itu sudah diterima oleh istri, mas kawin sudah diberikan, qabadah itu menerima. Wa talaqaha, dan suami menyatukan talak kepada istri, qabla dukhuli, sebelum terjadi hubungan intim. Ya, sebelum terjadi hubungan intim. Ya, sebenarnya kan di atas sudah disebutkan, itu suami boleh meminta kembali setengah. Ya, itu dalam firman Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad fartum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum, itu ayatnya. Maka setengah, nisfu ma faradtum. Kok di sini dipermasalahkan? Ya, disuruh pertanyaannya, fahal yarji'u 'alaiha? Jadi jawabannya tetap setengah juga. Apakah suami boleh meminta kembali? Raja'a ini kan kembali, meminta kembali semuanya. Qaulani, ada dua pendapat. Al-azharu 'indal jumhuri, pendapat yang kuat menurut mayoritas ulama. Jumhur, ya, menurut mayoritas ulama. Bahasa Arabnya jumhur, ya. Kemudian kalau istilah bola itu jumhur itu apa? Pendukung, ya, jumhur. Kalau di Mesir itu kan ada kesebelasan namanya ahli, jumhur ahli, berarti fans, ya, fansnya ahli gitu. Yarja'u binisfi badlihi, yaitu boleh dia mengambil setengah sebagai gantinya. Ya, sama saja dengan masalah yang di atas tadi, ya. Immal mithlu awil qimatu, ya, atau ada bisa jadi mas kawin yang sama atau nilainya. Bisa jadi mas kawinnya udah nggak ada, sekarang nilainya.
nilai setengah dari mas kawin yang pernah diberikan berapa, gitu. Ya, kan bisa jadi ya pernikahan lalu mas kawin ketika akad ada dan diberikan kepada istri, kemudian belum diapa-apain suaminya menjatuhkan talak. Ya, sesuai dengan firman Allah kan suaminya berhak untuk meminta kembali setengah. Ya, bisa jadi mas kawinnya masih ada, ya gampang tinggal dibagi setengah-setengah. Kalau sudah nggak ada maunya dijual, ya nilainya, kimahnya, harganya. Dulu mas kawinnya diberi berapa? Pokoknya 10 gram, ya kan? Nah, kan diambil separuh berarti 5 gram. Ya, 5 gram nggak berapa harganya. Karena mas kawinnya udah nggak ada umpamanya. Ya, itu dijual dan sebagainya. Boleh mengambil setengah. Namun tetap dianjurkan, ya suami tidak menuntut lah. Iya kan? Ya sedekahin aja udah. Ya, karena kan sebelum terjadi pernikahan dua keluarga ini terjalin akrab kan. Ya nggak mungkin kalau nggak akur terjadi pernikahan. Ya kan? Nah, lalu terjadi perceraian lalu suaminya apa? Minta setengah. Di mana-mana perempuan kalau diceraikan tuh kesal. Keluarganya nih udah dikecerain diminta lagi setengah. Ya, walaupun belum diapa-apain. Ya, itu pasti terjadi keributan. Ya, itu mas kawin. Apalagi bawaan-bawaan seserahan. Jangan diambil lagi. Ini yang boleh cuma mas kawin doang. Adapun seserahan, kebangetan kalau diminta lagi. Yang bawahnya udah nyerah-nyerahin buah dan sebagainya minta lagi dia. Karena udah diceraiin, ya dari bulan diapa-apain. Ya itu udah namanya hadiah itu. Ya nggak boleh diminta lagi. Yang boleh cuma mas kawin. Itu pun dianjurkan, lebih baik jangan begitu. Wa in wahabathu, dan jika istri memberikan kepada suami wahabah, ya wahabah, maka disebut apa? Hibah. Hibah itu pemberian. Biasanya negara-negara maju meminjamkan dengan cara hibah pada negara berkembang. Itu disebutnya apa? Hibah. Wa in wahabathu, dan jika istri memberikan kepada suami, memberikan mas kawin iyahu kepada suami, qabla an taqbidahu, kalau tadi ya diberikan mas kawin dan istrinya sudah menerima, ya, maka terjadi perceraian dan istrinya belum diapa-apain, maka suami berhak meminta kembali setengah. Nah sekarang ya belum diterima mas kawin, ketika akad sudah ditentukan, ya kan, cuma si istri belum menerima. Qabla an taqbidahu fatariqani, maka ada dua cara. Kila la yarji'u qat'an, dikatakan suami nggak boleh meminta kembali atau mengambil kembali seluruhnya. Wal madhabu, adapun madhab Syafi'i, tardul qaulaini, yaitu memberlakukan dua pendapat, sawaun qabadathu amlan, baik sudah diterima atau belum. Artinya ya sekalipun belum diterima oleh istri, ya tetap suami cuma berhak mengambil kembali setengah, tidak boleh secara keseluruhan. Ya, itu sama saja bentuknya utang umpamanya. Ini berikutnya utang, ya utang. Jadi perceraian. Nanti suami hanya memberikan utangnya setengah. Pokoknya ya ketika akad dengan mas kawin 10 gram utang. Ya, tapi jarang ya. Ya, utang. Lalu mas kawin belum diberikan, terjadi perceraian. Dan istrinya belum diapa-apain. Maka suami hanya membayar setengahnya doang. Ya, setengahnya doang. Karena kalau sudah diberikan ini kan berapa? Setengah. Ya kan? Karena belum diberikan, bayar aja setengah. Gitu, ya, bayar setengah. Di sini masalahnya, walau kana shadaku, dan seandainya mas kawin dainan, berupa utang. Makanya di kita yang kita sering dengar adalah kontan atau tunai.
dengan mas kawin 20 gram tunai kan gitu. Ya, yang utang jarang. Ya, ya lebih baik jangan nggak usah disebutin. Ya, bilang aja nggak ada udah. Tetap jatuhnya utang juga. Ya, utang juga, suami punya utang kepada istri. Kalau ini disebutin, ya, dainan, utang. Fa'abra'adhu minhu, lalu istrinya membebaskan. Ya, mas kawin itu minhu dari suaminya. Dibebasin utangnya. Ini istri yang cakep nih. Ya kan? Ya ketika kawin, mas kawinnya utang, lalu ditunggu, ya, belum bayar, ya. Cuma ini masalahnya, ya, tetap pembahasan kita belum diapa-apain juga berarti ini. Kalau udah diapa-apain ya berhak bebas istri. Ya, udah diapa-apain nih, mas kawinnya utang. Lu istrinya bilang, udah bang nggak usah dibayar. Ya udah bebas, gitu. Ya, apalagi belum diberikan. Ba'abra'adhu minhu, lalu istrinya membebaskan suaminya minhu dari mas kawin, atau membebaskan mas kawin minhu dari suaminya. Lam yarji' alal madhabi, maka suami nggak boleh, ya, yaitu mengambil kembali secara keseluruhan, tetap setengah juga, walaupun sudah dibebaskan. Itu. Kama law syahidani, sebagaimana seandainya memberikan kesaksian, syahidani, dua orang yang bersaksi, bidainin, utang, ya, kita tahu utang itu adalah meminjamkan uang, ya, namanya dain. Kalau dain itu terkait dengan duit. Maka dalam utang piutang tidak boleh mengambil keuntungan dalam perjanjian, nggak boleh. Kalau mengambil keuntungan sebesar apapun itu riba. Al-qardu jarra naf'an fahuwa riba. Peminjaman yang mengambil keuntungan maka hukumnya adalah riba. Ya. Dalam perjanjian. Ini riba di dalam Al-Quran. Karena ya kita tahu masyarakat ya Mekah atau masyarakat Arab umumnya adalah pedagang. Ya, terutama masyarakat Mekah, Quraisy. Nah, mereka yang nggak punya modal untuk berdagang karena dagangnya jauh ke luar negeri. Di musim dingin mereka dagang ke Yaman, di musim panas ke Syam dan sekitarnya. Ini yang Allah abadikan dalam firman-Nya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Karena kebiasaan Quraisy, kebiasaan mereka adalah rihlah. Apa rihlah? Melakukan perjalanan jauh. Dulu ya sekolahan tuh kalau tur namanya rihlah, kagak ada tur dulu, karang aja. Ya rihlah, harus kita hidupin lagi tuh. Ngapain tur rihlah gitu ya, rihlah, ya rihlah akhir sana, ya tur akhir tahun biasanya rihlah. Ya rihlah itu melakukan perjalanan jauh, ya rihlah visita wasai, di musim dingin dan di musim panas. Ini mereka yang nggak punya modal, ya, maka mereka minjem. 90% masyarakat orang-orang laki Quraisy, orang-orang Mekah, dan Quraisy di Mekah, ya adalah pedagang. Yang jadi pengembala 10%. Ya, petani kagak ada, karena Mekah tandus. Mekah itu nggak bisa untuk pertanian. Sesuai dengan Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan kota Mekah. Ya, karena beliau kan punya istri 2 setelah menempatkan Ibu Hajar bersama anaknya Nabi Ismail, ya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina untuk menemani istri pertama itu Ibu Sarah. Ya, nah beliau ketika meninggalkan kota Mekah, Ibu Hajar nanya, karena Ibu Hajar bingung, ini kok tega-teganya suami menempatkan istrinya dan anaknya yang masih merah, masih bayi di tempat yang tandus. Kagak ada air, tempatnya di lembah, ya kan? Tempatnya di lembah. Ini sama aja bunuh pelan-pelan. Ya, ini kalau istrinya nggak benar, ya curiga dengan suami. Ya, tapi walaupun istri soleh nanya juga,
Ya kenapa bingung kok ditempatkan di tempat yang nggak ada orang, di lembah air kagak ada, ya kan? Air itu kan kehidupan. Susah kalau nggak ada air, nggak ada makanan masih mending, masih bertahan. Tapi kalau nggak ada air, susahnya setengah mati. Ya makanya ya apa namanya, Ibu Hajar nanya, man amaraka bihadza, ketika akan meninggalkan kota Mekah ini. Ya setelah menempatkan Ibu Hajar dan anak Nabi Ismail, siapa yang merantahkan kamu dengan semua ini? Ya kalau minjem bahasa penyanyi itu teganya nggak sekali tuh ngomong teganya, ya kan? Ada lagu yang teganya siapa yang nyanyi itu? Maggie Z, ya. Berapa kali gitu nggak teganya? Ya teganya itu suami. Ya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya, Inna Allah amaroni bihadza. Allah yang memerintahkan aku semua ini. Ibu Hajar memang wanita salihah. Begitu disebutin Allah, idzan la yudayyan Allah. Allah enggak bakalan menyanyiakan kami. Kalau Allah yang perintahkan, benar. Bisa kehausan, habis Ismail nangis, ya Ibu Hajar naik ke Bukit Marwah, Safa dan Marwah. Ngapain? Minta pertolongan. Karena bisa melihat orang, ada atau tidak, itu harus naik ke bukit. Karena di lembah, ya dikelilingi oleh bukit, gunung. Ya harus naik gunung, baru kelihatan di belakang gunung ada orang apa kagak. Ternyata kagak ada orang. Tapi beliau masih penasaran. Balik lagi dari Safa ke Marwah, dari Marwah balik lagi sampai 7 kali. Ini diabadikan oleh Allah perjuangan seorang ibu dalam rukun haji. Luar biasa itu. Ya, baru ketika beliau mendatangi Nabi Ismail nggak diajak nggak? Ya kita maklumilah. Ya pertama gunungnya kan terjal nggak kayak sekarang. Kalau sekarang pakai motor listrik aja bisa. Dulu pakai kursi roda, sekarang udah pakai motor, udah sa'i tuh. Yang namanya sa'i udah boleh pakai motor. Boleh boncengan lagi. Cuma anak saranin yang sehat jangan sekali-kali lah. Benar gempor lagi jangan. Yang sehat mendingan jalan aja, sehat. Ya, nanti kan di situ ada lampu hijau, ke lampu hijau kan kita harus lari kecil. Nah kalau naik motor gimana? Ngegas. Ya, benar bisa boncengan. Ya, kalau yang masih sehat jalan aja dah. Ya, jangan ngikutin yang begitu. Nah, itu benar pakai motor sekarang. Kursi roda udah nggak ada. Ya, mungkin masih ada kali. Ya, cuma sekarang udah nggak ada itu. Ya, pakai kursi roda. Nah, itu sampai 7 kali. Nah, kalau kita naik motor listrik, ya kita nggak bisa meresapi perjuangan Ibu Hajar. Begitu susah payahnya beliau. Enak naik motor. Nah, beliau gitu-gitu naik Safa Marwah dan Sakit Marwah. Itu masih terjal gunungnya, bebatuan mulu tajam-tajam. Ya, tajam-tajam. Ya, gitu. Cuma ya kita kan startnya di atas Bukit Safa. Ya, karena memang awalnya dari Bukit Safa. Ya, sesuai dengan firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, syiar agama Allah. Inilah yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Wudu itu muka dulu. Dari sini dalilnya. Karena kalau dalam ayat wudu itu pakai waw. Ya, kita lihat saya bacakan ayatnya. Ya, yaitu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wamsahu. Semuanya pakai wah. Ya wow. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah, apabila kamu akan sholat, maka basuhlah ya muka kamu. Muka kamu. Jadi anggota wudu dalam tubuh kita cuma 4. Muka. Ya, muka kamu. Kemudian basuhlah kedua tangan kamu ilal marafiqi bersama sikut. Nah, karena yang disebut tangan, kemudian ilal marafiq, ulama mengatakan dari sini wudu, jangan dari sini. Bahwasanya begini. Bukan begini. Begini boleh tapi tetap dari bawah. Dari jari dulu. Sama nanti dengan kaki begitu. Itu abdolnya. Gitu. Ya, abdolnya di sini. Dari sini gitu. Ya, walaupun di kocoran, ini dulu yang kita basuh. Nah, terus gini. Baru balik. Tetap ini dulu. Karena Allah katakan apa? Wa aidiyakum. Ya, baru ilal marafiqi. Tapi ilahnya bukan sampai ya, ma'ah bersama sikut. Berarti harus kena sikut.
Ya, saya sering melihat ada orang wudhu. Ini pakai lengan panjang segini doang. Segini doang. Ini mana kena sikut. Ya kan, gak sah. Itu kayak jalan marofiki bersama sikut. Gitu. Sama dengan apa kaki, ya apa namanya, wa arjulakum minal ka'bain. Ya, ka'bain 2 mata kaki itu harus. Nah itu pakai wawu. Makanya mazhab Hanafi mengatakan wudu itu nggak harus urut, nggak harus muka dulu, kaki dulu boleh. Kenapa? Karena ayatnya pakai wawu. Wawu itu tidak menunjukkan urut. Ya, apakah sebelum wawu duluan? Ya, dan setelah wawu belakangan nggak menentukan itu. Ya, pokoknya saya katakan begini: Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Yang mana yang duluan datangnya? Hah? Enggak bareng. Bisa Amr dulu, bisa Zaid dulu, karena pakai wawu. Wawu itu menunjukkan apa? Yang penting dua-duanya datang. Namanya mutlaqul jam'i. Kecuali pakai fa atau summa. Kalau pakai summa, sebelum fa duluan. Summa juga sama, sebelum summa duluan. Cuma bedanya antara fa dengan summa, kalau fa waktunya nggak lama. Ja Zaidun fa Amr. Pasti Zaid dulu datang, nggak lama kemudian Amr. Tapi kalau pakai summa, ini belakangan. Ya, makanya kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma," pakai summa ini, pakai ya, fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kok bisa-bisa dia nggak percaya kepada Allah? Padahal kalian itu dulu manusia itu nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Kemudian apa? Ya, wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ini pakai fa. Karena Allah dalam menciptakan manusia itu cepat sekali. Kun fayakun. Ya, nggak pakai digambar dulu, nggak. Langsung kun fayakun. Memang orang. Ya kan, pakai digambar dulu baru jadi, nggak. Langsung. Ini fa ahyaakum. Tsumma yumitukum. Ini pakai tsumma. Kenapa? Karena seseorang begitu Allah hidupkan, kemudian meninggalnya itu lama. Kan yang meninggalnya keguguran, tetap disebut lama. Karena bulanan atau harian itu lama. Makanya apa? Tsumma. Apalagi yang sampai ratusan tahun baru meninggal. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Dari Allah matikan, kemudian Allah hidupkan, ini juga lama. Lama. Yang meninggal sekarang, wah ratusan tahun. Ya kan, apalagi yang meninggal dulu, ya ribuan tahun. Ya kan? Ya, nah, yang Allah matikan melalui tiupan sangkala yang pertama, ya kan? Lalu Allah hidupkan, ya, apa namanya, melalui sangkala yang kedua. Ini juga lama. Kata Rasul, baina nafkhataini arba'una. Antara dua tiupan itu ada tenggang waktu 40. Ulama mengatakan paling sebentar 40 hari. Ada mengatakan 40 tahun. Lama juga, walaupun nggak dikubur. Nah, ini makanya pakai tsumma. Nah, Imam Syafi'i dalilnya dari mana ini mazhab Syafi'i? Kalau wudhu muka dulu bukan dari ayat itu. Nah, ayatnya pakai wawu. Justru dari hadis ini. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Min aina nabda'u ya Rasulullah?" Dari mana kami mulai sa'i ya Rasulullah? Apakah dari Marwah ke Sofa atau dari Sofa ke Marwah? Apa jawaban Rasul? Ibda'u bima bada Allah. Mulailah kamu dengan apa yang Allah mulai dalam firman-Nya. Dalam ayat yang Allah sebutin apa dulu? Sofa dulu. Inna sofa wal, maka setarnya di sofa. Ya, setarnya di sofa. Gitu. Ya. Itu Imam Syafi'i dalilnya bukan main. Dari situ. Ya, sehingga dalam mazhab Syafi'i wudu itu apa? Harus tertib. Gitu. Ya, rukun. Furudul wudu. Ya, tapi kalau mazhab lain enggak. Tapi prakteknya tetap saja mereka wudhu dari muka juga. Cara yang kita lihat wudhu dari kaki dulu. Ya, enggak ada itu. Ya, tetap dari muka dulu ya gitu. Karena kan anggota tubuh yang paling mulia kan muka. Nah, saya kembali ya. Jadi apa namanya? Utang ya. Utang pada dasarnya adalah tolong menolong. Tidak boleh mengambil keuntungan. Ya. Nah, terkait dengan utang,
ada apa? Ada jaminan. Ya, ada jaminan atau barah. Ya, ada jaminan. Biasa itu ya, orang utang supaya dipercaya itu ada jaminan. Ya, itu. Jadi utang piutang itu nggak boleh mengambil keuntungan. Nah pertanyaannya, gedean mana pahalanya antara sodakoh dengan meminjamkan? Dengan meminjamkan uang kepada orang lain. Kita lihat, ya ini dua ulama berbeda pendapat nih. Ya, pertama mengatakan apa? Gedean apa? Gedean meminjamkan. Karena yang namanya orang minjam itu pasti butuh. Orang kalau nggak butuh ngapain minjem? Ya, minjem kan malu, apalagi nggak dikasih. Ya. Tapi kalau orang memberikan sedekah, yang diberikan sedekah belum tentu butuh. Makanya boleh sedekah kepada orang kaya. Boleh. Ada orang kaya nih pelit, ya kan? Nggak pernah sedekah. Sedekah aja sama dia biar dia mikir. Ya, bahwa dalam hartanya itu ada hak. Ya, al-fuqara wal masakin. Ya, ada hak untuk fakir atau orang-orang yang berhak. Ya, boleh kepada pelacur boleh. Karena ada cerita gitu. Ya. Lalu pendapat yang kedua, ya mengatakan nih apa? Meminjamkan lebih banyak pahalanya. Bahkan ada hadis di situ ada tulisan untuk meminjamkan itu pahalanya 18. Untuk sedekah cuma 10 sesuai dengan firman Allah, manja bil hasanati kan, falahu asrul amsaliyah. Tapi pendapat yang kedua mengatakan apa? Sedekah yang lebih besar. Kenapa? Karena orang memberikan sedekah enggak mengharapkan apa? Imbalan, nggak mengharapkan orang yang diberikan sedekah itu mengembalikan. Ada orang sedekah ngarepin dikembaliin, nggak ada. Tapi kalau orang minjemin ngarepin nggak? Ngarepin nggak? Ngarepin. Kita minjemin nih, pasti ngarepin. Ya, apalagi yang minjem janji, ntar deh bulan depan, ya awal bulan ngarepin kan. Tapi kalau kita sedekah, ya kan, ya nggak mengharapkan dipulangin kagak. Itu dari segi itu pahalanya katanya lebih besar gitu ya. Ya bismillah, tapi ya dua-duanya baik lah ya, dua-duanya baik. Cuma di dalam meminjamkan itu dianjurkan dalam Islam, itu masuk dalam apa? Wa ta'awan wal birri wat taqwa. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain, termasuk meminjamkan gitu ya, meminjamkan. Nah itu sangat dianjurkan. Cuma yang dipinjemin harus tahu diri. Kalau dia mampu dan ya sudah jatuh tempo untuk dia bayar, jangan ditunda-tunda. Kalau dia menunda adalah zalim. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang sudah jatuh tempo, lalu dia nggak bayar adalah kezaliman. Ya kecuali memang betul-betul nggak bayar, nggak mampu. Ya, atau dia menunda. Udah jatuh bulan ini, bilang ntar ya bulan depan kita tungguin. Itu pahala lagi. Ngasih minjamnya lain, pahala menunggunya lain. Luar biasa meminjamkan. Ya, apalagi begitu kita lihat dia nggak mampu, betul-betul nggak mampu bayar, kita bebasin, lebih hebat lagi pahalanya. Ada yang begitu? Ya, jarang. Jarang banget tuh. Ya, dibebasin. Ya. Banyak kan orang minjemin apa? Mengambil keuntungan. Itu riba itu. Kecuali tidak ada perjanjian. Ya, itu justru dianjurkan. Yaitu umpamanya dia minjem nih buat usaha 100 juta. Ya kan? Buat usaha. Ya, dijanjiin tahun apa? Bulan depan. Lalu dari peminjaman itu karena dibuat usaha mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, ketika minjamnya nggak pakai perjanjian, dikembalikan lebih nggak? Begitu dikembalikan karena merasa ditolong, ya kan dikasih modal, jadi dikasih pinjam 100 juta, lalu mendapat keuntungan yang banyak. Ketika dia mengalimbahkan lebih, dilebihin berapa kayak lebihnya? Ya bisa jadi karena untungnya gede dikembalikan 110 juta. Boleh banget tuh. Ya, halal kita terima, yang minjemin halal, ya. Itu dipuji oleh baginda Rasul. Ya. Karena nggak ada perjanjian gitu. Kalau yang ada perjanjian itu yang riba. Ya, itu.
Nah ini tadi berbicara tentang utang. Jadi ada apa utang di sini? Ya ada dua saksi bersaksi bidainin. Si A itu punya utang. Wa hakama bihi hakimun. Lalu diputuskan oleh hakim. Rupanya terjadi perselisihan. Ya kemudian harus ke pengadilan. Oleh hakim diputuskan ya si A ini punya utang kepada si B umpamanya. Thumma abral. Ya Allah. Thumma abral mahkumu lahu al-mahkum alaih. Lalu yang memberikan pinjaman membebaskan kepada yang minjem. Udah nggak usah bayar. Lalu bisa keputusan hakim betul. Si A ini punya utang kepada si B, kata si B apa? Dibebaskan. Udah nggak usah bayar. Ya nggak usah bayar. Ya. Permasalahannya tadi sudah ada dua saksi, ya kan? Bahwa si A ini punya utang. Ada dua saksi. Ya harus dua orang laki-laki. Kalau orang perempuan, ya dua tapi ditambah satu laki-laki. Tapi kalau orang laki dua cukup. Karena ada dua saksi, ya kuat bahwa si A ini punya utang kepada si B, diputuskan oleh hakim. Kemudian summa raja'a syahidani. Kemudian dua saksi menarik membatalkan anis syahadati kesaksiannya. Ya, dia sudah bersaksi bahwa si A punya utang. Lalu ya setelah diputuskan oleh hakim ya betul si A itu punya utang. Lalu dua saksi menarik kembali kesaksiannya. Oh enggak, si A nggak punya utang. Ya pelin-pelan orang. Ya nggak tahu bisa begitu saksi. Ya. Fa innahuma la yaghrimanil mahkumi alaih syai'an. Maka ya karena kedua saksi itu menarik diri, menarik kesaksiannya, maka orang yang punya utang ya tidak dikenakan apa-apa. Enggak kena gharamah, enggak kena sanksi. Walau asdaqah, kembali kepada mas kawin, seandainya ya tadi karena masalah utang kalau dicari kembali ya selesai. Walau asdaqah, dan seandainya suami memberikan mas kawin. Mas kawin namanya sodak, kata kerjanya asdaqo. Ya, kalau perbuatannya namanya sodak, ya mas kawinnya. Dan seandainya ya seandainya suami memberikan mas kawin kepada istri, tapi dainan berupa utang. Utang. Ya, tapi jarang sekali dalam akad nikah mas kawin utang. Kebanyakan apa? Kontan. Ya. Ini utang. Utang. Faqabadathu. Lalu dibayar, dikasih. Ya, ketika akad utang. Lalu faqabadathu. Istri menerima mas kawin. Ya, mas kawin. Thumma wahabathu minhu. Ini pakai summa berarti agak lama. Ya, menjatuhkan talaknya. Kemudian si istri memberikan mas kawin itu ya kepada suaminya, diberikan hibah, diberikan ya. Fafihi al-qaulani, maka dalam pendapat itu ada dua dalam masalah itu al-qaulani ada dua pendapat. Fi hibatihi al-aina, dalam masalah suami memberikan berupa apa? Barang, bukan utang. Wakila yarji'u bisyatri. Pendapat dikatakan pendapat yang kedua, yaitu boleh suaminya mengambil setengah qat'an pasti. Ya, itu tetap masalahnya itu aja sebenarnya. Ya, kalau terjadi perceraian, ya kan, mas kawin sudah diterima atau berbentuk utang, lalu terjadi perceraian, ya kan, ya dan belum diapa-apain, ini hukum yang pertama adalah
Ya, suami berhak mengambil kembali setengah. Itu aja sebenarnya permasalahannya. Dikembangkan begitu. Ya, dikembangkan sampai sedemikian rupa. Ya, baik itu utang maupun kontan. Ya, kalau utang dapatnya apa? Setengah. Ya, wallahu a'lam. Ya, tapi dianjurkan sekali lagi jangan diminta lah. Ya, kalau terjadi seperti itu, sedekahin aja udah, sedekahin dapat pahala mendingan. Kalau diminta pasti ribut. Pasti ribut. Pasti keluarga istri nggak terima. Enak banget. Ya kan, kata bapaknya, anak gua udah dulu cerain, minta lagi mas kawin. Ya pasti marah. Udah sedekahin aja udah. Gitu. Tapi secara hukum boleh. Kemudian Faraun cabang permasalahan. Khula'. Khulu itu apa? Kita tahu bahwa istri tidak punya hak menjatuhkan talak. Tapi dia punya khulu, itu menuntut perceraian. Minta kepada suaminya untuk menceraikan dirinya. Itu namanya khulu. Boleh. Boleh. Nah, kalau istri minta dicerai, maka suami bisa minta imbalan. Ganti rugi. Boleh senilai mas kawin, atau katakanlah, iya saya mau cerai, tapi mas kawin pulangin. Boleh. Boleh. Itu namanya khulu. Ya, itu. Karena Allah tidak memberikan hak kepada istri untuk apa? Menjatuhkan talak. Ya. Karena dalam firman Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ada pada tangan suami. Ini adil. Kenapa? Karena kewajiban suami lebih banyak daripada istri. Ya. Kewajiban suami lebih banyak daripada istri. Ya, maka hak suami juga lebih banyak daripada istri. Itu wajar. Wajar. Karena hak suami lebih banyak. Suami sekaya apapun, ya kan? Dia punya banyak duit, tidak wajib ya mengeluarkan nafkah untuk suaminya, untuk keluarganya. Gak wajib. Tetap suami yang memberikan apa? Nafkah. Banyak kita lihat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membedakan bagian waris antara anak laki dan anak perempuan. Ya, sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah telah memutuskan ya hukum waris untuk anak-anak kamu, ya. Yusikumullah ya fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan apa? 2 dari bagian anak perempuan. Kita lihat nih keadilan Allah ketika dua-duanya mau nikah. Laki dapat berapa tadi? 2, perempuan 1. Ketika akan nikah, ini bagian yang laki habis dia. Kenapa? Dia harus beliin mas kawin buat istrinya. Ya kan? Begitu berumah tangga, dia wajib apa? Memberikan nafkah. Sementara adiknya yang perempuan, begitu nikah, ya, warisannya utuh. Kenapa? Begitu nikah, dia dapat mas kawin. Begitu berumah tangga, yang ngasih duit siapa yang ngasih nafkah? Utuh nggak? Utuh nggak warisannya? Utuh. Di situ kita lihat keadilan Allah. Ya, kita jangan lihat nominalnya aja. Ya, itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus ini namanya khulu, ya. Nah, kalau ini khulu sama saja jatuhnya perceraian juga. Ya, perceraian juga. Khala'a zaujatahu. Seorang suami menjatuhkan cerai kepada istrinya, tapi dengan atau melalui khulu. Itu istri yang menuntut cerai. Ya, itu namanya khulu. Ya, menuntut cerai, minta cerai kepada suaminya. Itu namanya khulu. Tetap yang menjatuhkan talak adalah suami. Nggak boleh istri. Ya, itu bisa bayangkan kalau istri punya hak menyatakan talak, habis suami ditalakin mulu. Dia kesel, ditalak kita. Ya kan? Karena emosinya tinggi perempuan. Balik kalau datang bulan, itu kan nggak stabil. Ya kan? Emosinya nggak stabil. Dia kesel, kita diceraiin. Ya banyak banget kan. Ya, inilah. Ya, Allah nggak kasih itu. Ya, istri punya hak menjatuhkan talak. Qabla dukhuli, dia menjatuhkan menuntut cerai, ya istri khulu, lalu oleh suami dijatuhkan cerai
Tapi apa? Ala syai'in. Ya. Ini syarat namanya ini, ala syai'in. Si istri harus bayar. Harus memberikan sesuatu. Ala syai'in. Ya. Ini terserah suami. Mau minta imbalan ganti rugi karena dia minta cerai, boleh. Nggak minta juga nggak apa-apa. Ya. Nggak minta juga nggak apa-apa. Ya. Tapi di sini punya hak suami untuk meminta. Nah, dia minta ala syai'in. Dia minta sesuatu, saya mau ceraiin tapi kasih saya sesuatu. Sesuatu itu ghairu sadaqi. Bukan berupa mas kawin. Kita minta mas kawin boleh. Ya, suami, saya mau menceraikan kamu tapi mas kawin pulangin. Gitu. Ya, mas kawin pulangin. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau istri minta ditalak, ya kan, mas kawin sudah diberikan dan belum diapa-apain, lalu suami menjatuhkan talak, apakah berlaku hukum yang di atas tadi, itu setengah? Kembali ke situ lagi, kan judulnya cerai-cerai juga, walaupun khulu. Ya, di sini dikatakan nanti berikutnya, ya suami kalau minta ganti rugi adalah mas kawin, ya kan, yang telah diberikan dan istrinya belum diapa-apain, lalu terjadi perceraian, suami hanya berhak setengah mas kawin. Nggak boleh semua. Nggak boleh. Ya, tetap firman Allah itu yang berlaku. Ya, wa in talaqtumuhunna min qabli atamassuhunna, ya waqad faradtum lahunna fariidah, ya fanisfu ma faradtum, itu ayatnya. Ya, maka setengah. Ya. Beda kan permasalahannya, kalau tadi kan permasalahannya bukan khulu. Memang suami yang menjatuhkan talak, ya kan, ya kepada istri dan sudah diberikan mas kawin, lalu belum diapa-apain, maka suami berhak meminta setengah, gitu, ya, meminta setengah. Jadi kalau ini istri yang minta dijatuhkan cerai, minta cerai atau menuntut cerai, namanya khulu, tetap kalau suami mintanya mas kawin sebagai ganti rugi, enak aja nyerain gitu kan, minta cerai, mas kawin dulu pulangin. Umpamanya boleh setengah, ya nanti itu falahul musamma, maka baginya apa yang diminta disebutkan, alladzi khala alaihi, yang dia apa yang dia jatuhkan cerai dengan cara khulu, walahan nisfus sadaqi, dan si istrinya tetap memiliki setengah daripada mas kawin, ya setengah daripada mas kawin itu. Ya, masih untung juga suami dapat sesuatu selain mas kawin yang diminta dapat, terus dari mas kawin dia dapat apa? Setengah. Dia dapat setengah. Itu ya. Nah, gimana kalau seluruhnya? Wa in khala'aha ala shadaqiha. Dan seandainya suami menjatuhkan cerai istrinya dengan atau melalui khulu ala shadaqiha, dengan syarat istri mengembalikan mas kawin. Ya, kalau tadi kan enggak. Kalau tadi apa? Sesuatu minta imbalan tapi bukan mas kawin, ala syai'in. Tapi kalau ini disebutin, ya, saya mau ceraikan kamu tapi mas kawin pulangin. Gitu, ya, ala sadaqiyah. Faqad khala'aha ala malihi wa ala maliha. Maka dia berarti menceraikan istrinya dengan apa? Melalui khulu, atas hartanya dan harta istrinya. Li'annahu ada ilaihi nisfus sadaqi, karena kembali kepadanya, pada suami yang menjatuhkan cerai istrinya melalui khulu, nisfus sadaqi, setengah daripada mas kawin, bil khal'i, disebabkan apa? Khulu. Ya, sama sama yang apa tadi, ya, yang tidak melalui khulu juga suami mendapatkan apa? Setengah. Ya, tapi batahsulul bainunatu, maka terjadilah perceraian yang bersifat bain. Apa bain? Tahu perceraian? Ya, ada rujuk, ada bain. Ya, ada bain. Kalau kita tahu, ya, suami punya hak talak itu 3 kali. Kalau sekali dan 2 kali, maka suami boleh rujuk, boleh kembali. Dengan catatan istrinya belum berakhir masa iddahnya. Masa
iddah. Maka suami boleh rujuk tanpa nikah baru. Ya, ini biar tahu nih. Ya, tanpa nikah baru. Ya, itu. Jadi, ya kalau talaknya sekali atau 2 kali. Ya. Itu boleh kembali. Dengan catatan, istri masih dalam keadaan iddah. Nah, karena perceraian itu, pasti istri mengalami masa iddah. Iddahnya apa? Itu tergantung keadaan istri ketika diceraikan. Kalau istri ketika dijatuhkan talak, ya masih mengalami haid, maka 3 kali sucian. Begitu dijatuhkan talak suci, itu dihitung. Ya, lalu haid suci lagi dihitung 2 kali. Lalu haid suci lagi, selesai. Makanya paling bagus menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan suci, biar masa iddahnya cepat selesai. Ya, karena begitu dijatuhkan talak, umpamanya sucinya tinggal sehari. Masa suci perempuan berapa hari? Tergantung haidnya. Kalau haid kan paling sebentar itu ya adalah sehari semalam. Berarti masa sucinya 29 hari. Umumnya orang haid itu 6 atau 7 hari. Berarti masa sucinya 24 atau 23 hari. Ya, paling lama haid itu adalah 15 hari. Ya, ini penelitian Imam Syafi'i. Ya, 15 hari. Berarti masa sucinya juga 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari masih keluar darah, itu bukan haid, namanya istihadah, darah penyakit. Biar tahu sebagai suami. Ya, biar tahu nanti kita, ya istri udah 15 hari kok masih keluar darah juga. Kata suami masih haid, dia nggak bisa sholat. Dosa suaminya, tetap wajib sholat. Ya, gimana caranya? Ya pakai pembalut yang tebal. Begitu wudhu dia keluar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Cuma wudhunya pas masuk waktu sholat. Namanya lisahibud darurat. Ya, itu wudhunya masuk waktu. Dan buat sekali sholat, gitu. Ya, gitu. Dan ketika dia sholat keluar terus nggak apa-apa, sama dengan orang beser. Nah, jadi tergantung masa ketika diceraikan. Yang kedua, kalau istri ketika diceraikan dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan. Karena dalam keadaan iddah, ya, istri itu nggak boleh dinikah oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu masa iddah, istri kalau sudah menopause, sudah tidak haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Yang disebut salah satu kuru. Ya, kuru di situ bukan krempeng, bukan. Ya. Salah satu kuru itu 3, ya, yaitu 3 bulan atau mengatakan 3 kali sucian. Tapi kalau orang sudah menopause kan nggak haid. Suci terus, makanya ukurannya adalah 3 bulan. Ini permasalahan, ini terjadi yang membuat orang KUA bingung. Ya, yaitu ada seorang suami menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Tapi istrinya hamilnya itu bukan dari suaminya. Hasil selingkuh. Karena memang sudah lama pisah ranjang. Udah 1-2 tahun. Lalu istri berselingkuh, hamil. Dia minta cerai sama suaminya. Kenapa? Karena dia pengen nikah sama lelaki yang menghamili dia. Alasannya biar anaknya ketahuan bapaknya. Ya begitulah alasan orang perempuan. Lalu dijatuhkan talak oleh suami. Ini masa iddahnya apa nih? Hamil atau 3 bulan? Ini jadi masalah. Saya pernah ditanya oleh orang KUA. Mereka bingung. Kalau iddahnya adalah hamil, ya itu nggak sah. Kenapa? Karena hamilnya bukan oleh suami. Berarti hamil di luar nikah. Ya kan? Berarti bukan iddah. Boleh nikah. Buktinya perempuan kecelakaan lalu hamil, boleh nggak orang tuanya nikahin? Boleh, sah pernikahan. Kan iddah hamil. Agak, itu hamil di luar nikah, bukan iddah. Bukan iddah. Cuma ada aturan. Kalau yang menikahi wanita yang kecelakaan itu hamil adalah pelakunya, maka setelah nikah boleh berhubungan. Boleh. Ya kan? Boleh. Tapi kalau orang yang menikahi wanita yang kecelakaan itu bukan pelakunya, artinya orang kena getahnya, yang menangkap orang lain itu kena getahnya. Ya kan?
maka nggak boleh berhubungan sampai anaknya lahir. Ya, nikahnya sah. Ya, kenapa nggak boleh? Karena kalau dia boleh berhubungan, nanti anaknya diakuin juga. Nih, gue juga bikin gitu. Kan bingung nanti jadi anak siapa? Ya, dan supaya jelas anaknya bahwa anak yang menghamili, bukan dia. Gitu. Ya, cuma masalahnya dia tahan apa kagak. Ya udah sah, namanya orang udah sah kan lain. Ya, harusnya langsung ya dipisahin tuh. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau hamil bukan pernikahan, ya itu boleh dinikahkan. Gitu. Ya. Lalu ada masalah lagi. Ya, itu dalam kitab Bughiyah Al-Mursyidin. Ada sebagian ya yang memahami ucapan Sayyidina Ali, ya, atau peristiwa yang terjadi pada masa Sayyidina Ali, ya ini pemahaman yang keliru. Yaitu di situ ya ada kasus pada masa Sayyidina Ali menjadi khalifah, yaitu ada perempuan habis nikah, didengerin, habis nikah 6 bulan lahir. Habis akad nikah 6 bulan lahir. Ya. Semua sahabat ya menuduh bahwa wanita ini hamilnya di luar nikah. Karena umumnya hamil itu 9 bulan. Ini kok 6 bulan lahir. Ini pasti kecelakaan. Kata Sayyidina Ali, ntar dulu gitu loh, bahasa kita aja ntar dulu. Sayyidina bilang enggak, kita enggak boleh menuduh itu anak di luar nikah. Sayyidina Ali mengambil 2 ayat. Ya, yang dijadikan hitung-hitungan oleh beliau. Pertama adalah dalam surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Hendaknya para ibu memberikan ASI kepada anaknya memberikan ASI maksimal 2 tahun. Ini kata Allah, liman arada ayutimma radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan pemberian ASI pada anaknya. Lalu kata dokter, eksklusif ASI itu 6 bulan. Itu nggak bertentangan dengan Al-Quran. Nggak bertentangan. Karena Allah memberikan apa tadi? Orang yang ingin secara sempurna, ya, itu memberikan ASI. Lalu di alat yang lain, ya, yaitu melahirkan dan menyapi, itu adalah 30 bulan. Ya, 30 bulan. Lalu dari 2 ayat itu, 2 ayat yang kedua ini adalah 30 bulan, 24 bulan, kan 2 tahun 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan tadi, wal walidatu yurdi'na auladahunna, ya, berapa? Tinggal 6 bulan. Itulah ya masa hamil ya yang paling sebentar, prematur. Ya. Itu Sayyidina Ali nggak pakai alat, nggak pakai 2 ayat doang. Kita lihat sekarang. Hebatnya Sayyidina Ali, terbukti bahwa beliau itu pandai, cerdas. Terbukti ilmu kedokteran mengatakan ya hamil prematur adalah 6 bulan. Gak ada yang mengatakan 5 bulan, gak ada. 6 bulan. Tanya, kalau nggak percaya tanya dokter apa kandungan. Ya, tanya, silakan. Ini luar biasanya Sayyidina Ali. Pantas kalau Rasulullah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali itu pintunya. Gitu. Ali itu pintunya. Gitu. Ya, ini kan luar biasa. Ali disebut pintu kota ilmu pengetahuan. Umar bin Khattab aja kalau ya orang nanya ya susah, itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Nah, kemudian udah ya dah nanti kesini panjang nih. Ya, itu masalah apa? Khulu ya. Jadi khulu itu sama saja perceraian, cuma ya dituntut oleh istri. Itu namanya khulu. Ya, kalau di sini kan disebut apa? Istri yang menuntut cerai. Ya. Nah, kalau istri yang menuntut cerai itu sifatnya bainunah, tolak bain, nggak bisa kembali suami. Ya, maka di sini disebut bainunah. Ya, tolak bain. Ya, sama nanti dengan sumpah li'an. Ya, sumpah li'an. Ya, lalu harus dipasah. Itu juga nggak boleh rujuk. Ya, nggak boleh rujuk. Jadi istri ya kalau dicerai ya masih dalam keadaan iddah, tadi iddah kan ada 3 tuh. Ya, tidak ada 3. Maka suami boleh kembali dan tidak perlu akad baru. Makanya kalau suami menceraikan istri, talak 1, talak 2, itu istri jangan suruh pulang ke rumah orang tuanya, jangan. Apalagi rumah orang tuanya jauh.
biarin aja tinggal di rumah. Toh suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai dan dalam masa iddah. Wajib itu. Ya, wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau rujuk gampang. Coba kalau dia pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya di Padang. Ya, atau di Medan, susah dia. Dari Jakarta. Ya kan? Ya, sementara itu dia pengen rujuk. Ya susah. Mendingan suruh tinggal di rumah aja. Ya malam-malam dingin kan tinggal ketok kamar aja udah. Ya, rujuk begitu, rujuk. Ya, nggak perlu ada saksi, rujuk kan. Ya, tapi kalau iddahnya udah habis, ya, lalu suami pengen balik nih karena masih cinta. Ya. Kalau iddahnya habis, maka istri punya hak penuh untuk nikah dengan orang lain. Boleh mengatakan tidak kepada bekas suaminya. Tapi kalau dari masih dalam keadaan iddah, nggak boleh mengatakan tidak. Nggak boleh. Ya, tidak boleh mengatakan tidak kalau masih dalam keadaan iddah. Nah, kalau iddahnya habis karena dia boleh nikah dengan orang lain, ya, dia boleh mengatakan tidak kepada suaminya. Gitu. Ya, tapi kalau suaminya pengen nikah lagi dan istri yang nerima, harus nikah baru. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ada ya di TV itu orang berpendapat, ya, narasumber berpendapat bahwa ya rujuk itu pakai mas baru, mas kawin baru, nikah baru. Kagak ada. Nggak ada. Rujuk nggak harus nikah baru. Ya, kecuali iddahnya selesai. Karena begitu iddah selesai, maka istri memiliki dirinya secara penuh. Artinya apa? Dia boleh nikah dengan orang lain. Maka kalau suaminya mau balik lagi, harus nikah baru, mas kawin baru. 2 kali dapat mas kawin dia. Ya, gitu. Ya. Nah, sekarang ini kan yang jadi masalah orang gampang sekali apa? Menceraikan istrinya. Ya, ada yang ngadu sama saya udah beberapa kali. Sudah nggak ingat katanya ngomong talak sama istri. Ya, tapi saya nggak ini katanya masih tetap aja katanya. Ya Allah, ini gimana? Ya, karena mereka nggak tahu. Ya, mereka nggak tahu kalau sudah talak 3 itu nggak boleh kembali kecuali istrinya kawin dulu sama orang lain. Habis kawin, orang lain ceraiin. Dengan catatan harus berhubungan, nggak boleh kawin-kawin doang. Ya, harus terjadi hubungan. Lalu diceraiin. Nah, baru boleh suaminya balik lagi, gitu. Ya, makanya menjatuhkan talak itu jangan sekaligus. Ya, kalau memang itu jalan keluar satu-satunya, didamain udah nggak bisa, ya jangan sekaligus, sekali, ya kan, sekali aja. Supaya tahu nanti ketika masa iddah, ya kan, ya kembali lagi rasa cintanya kan bisa balik. Tapi kalau sekaligus 3, nah ini yang repot nih. Harus tungguin dia kawin dulu sama orang. Emang bawa bekas orang. Ya, apalagi dia rekayasa. Rekayasa dia bayarin orang. Ya kan? Udah lu kawinin dia tuh. Ya bekas istri aneh tuh kawinin. Kasih duit. Ya, dibiayain semua. Pesta dia dibiayain. Ya, gitu kan. Manggil layar tancap, udah banyak banget ya biayanya. Nah. Ya kan? Ya. Lalu ya nanti pesan dia, kalau kamu kawin jadi apa-apain, lalu ceraiin. Kagak sah. Harus dia apa-apain. Ya, harus dia apa-apain. Itu harus syarat. Ya, cuma pertanyaan mau nggak deh? Udah ngasih, udah biayain, udah dipakai, ya pasti kagak mau. Ya, ya jadi seperti itu. Nah nanti kita lanjutkan tentang khulu ya. Allahu a'lam bishawab.